Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, ini ya yang tadi. Ini beda-beda nih. Ada yang ini ada tiga nih gaya antar molekul. Jadi ada intramolekul. Intramolekul itu di dalam molekulnya sendiri. Ada antar molekul. Intramolekul biasanya untuk senyawa-senyawa yang makromolekul, yang gede-gede kayak karbohidrat, protein dan lain sebagainya, itu dia punya gaya intramolekul. Gitu. Nah, di sini kita diskusi terkait gaya antar molekul. Jadi antara molekul satu dengan yang lainnya. Nah, yang pertama di sini ada gaya antar molekul yang dispersi. Dispersi ini semua atom, semua senyawa, semua molekul itu pasti punya gaya dispersi. Itu kuncinya di situ. Gaya dispersi itu di mana si atom ini dia kan elektronnya nggak diem ya, nggak diem di situ aja. Dia punya sifat istilahnya dia muter-muter terus. Hasil saat dia ketemu antara molekul satu dengan molekul yang lainnya, dia pasti ada interaksi tuh. Gitu. Sesama elektron pasti dia akan menjauh, sehingga ada di sini disebutkan ada delta negatif sama delta positif. Nah, delta ini tanda delta ya. Tanda ini tuh tanda delta, delta positif, delta negatif. Nah, ini delta. Delta positif itu ini delta negatif. Nah, delta di sini itu menunjukkan bahwa di sisi sebelah sana dari molekul atau atom ini lebih ke arah positif karena si elektronnya pindah semua ke sini nih, banyaknya di sini. Begitu juga yang ini, elektronnya lebih banyak di sini, sedangkan di sini hanya sedikit. Gitu. Jadi gaya dispersi yang pertama ini semua molekul dan atom itu pasti ada. Tuh. Kekuatannya lebih rendah dibandingkan dengan gaya yang lain. Nah, yang kedua dipol-dipol. Dipol ini adalah gaya antar molekul yang ada pada molekul-molekul polar. Tuh, di sini molekul polar yang dicontohkan di sini adalah H, di warna putih ini adalah H, warna hitam itu karbon, dan warna putih satu lagi kan tadi H, hidrogen. Nah, yang merah itu adalah oksigen. Jadi ini adalah senyawa formaldehid. Senyawa formaldehid ini dia punya delta positifnya di karbon dan delta negatifnya di oksigen. Sehingga dari sini ini akan terjadi polarisasi, gitu. Polarisasi muatan dari karbon ke arah oksigen. Jadi elektronnya hampir sebagian besar tertarik ke oksigen. Sehingga di sini delta negatifnya adalah di oksigen. Dari polarisasi ini terbentuk ada dipol nih, dipol negatif, ini juga ada dipol positif. Nah, dipol-dipol inilah yang mengakibatkan bukan dipol-dipol, maksudnya adanya dipol ini antara dipol delta negatif dengan dipol delta positif ini mengakibatkan adanya interaksi dipol-dipol di dalam molekul, di antara molekul formaldehid dalam satu dengan yang lainnya, kayak gitu. Ini untuk molekul dipol-dipol. Nah, sedangkan ikatan hidrogen itu terjadi saat gini, adanya molekul yang mengandung atom hidrogen, itu udah pasti ya karena ikatan hidrogen. Yang kedua, ikatan atom hidrogen dan dengan atom yang ada elektronegatifnya cukup tinggi ya, biasanya di logam di unsur golongan halogen tuh yang FCl-BrI, dan lain-lainnya itu dalam 7A.
terus oksigen, terus nitrogen itu juga lumayan besar elektronegativitasnya. Nah, dari sini maka terjadi ikatan. Misal di sini dicontohkan adalah ikatan hidrogen antar molekul air. Yang merah ini tadi sama ya, oksigen, unsur O gitu. Yang putih di sini adalah unsur hidrogen. Jadi nanti dalam air itu akan terbentuk ikatan hidrogen. Jadi biasanya di ikatan hidrogen ini sini adalah dituliskannya dalam bentuk 3 garis. Misalnya ini kan hidrogen, dan dia 3 garis ke oksigen, karena oksigen di sini kan punya PeB-nya masih 2, ini kan hidrogen, juga hidrogen. Nah, di sini juga dia berikatan dengan molekul air lainnya, oksigen, hidrogen. Nah, oksigen di sini juga akan berikatan dengan molekul air lainnya juga, hidrogen. Nanti balik lagi ke sini. Jadi bedanya kalau ikatan yang benar-benar ikatan itu dia lambangnya 1 garis gini, tapi kalau ikatan hidrogen ini dia 3 garis. Makanya lebih tepatnya sebenarnya adalah interaksi hidrogen. Jadi interaksi antara hidrogen dengan atom yang punya elektronegativitas tinggi. Ini terjadi di dalam molekul ataupun terjadi antara molekul yang memiliki atom hidrogen dengan atom yang punya elektronegativitas tinggi. Tadi sudah dicontohkan. Nah, yang terakhir adalah ion dengan dipol. Dipol itu tadi sama ya. Dipol itu jadi bukan ion. Bedanya dipol dengan ion tuh seperti itu. Kalau ion dia memang sudah benar-benar positif ataupun negatif. Kalau dipol ini masih delta, masih kecenderungan positif atau kecenderungan negatif. Nah, dari ion dipol ini kita bisa lihat bahwa di sini terjadi pada campuran antara senyawa ionik dan juga molekul ataupun polar, senyawa polar, molekul ataupun senyawa polar. Nah, di sini dicontohkan adalah saat kita melarutkan garam dapur. Atau ini jadi yang plus di sini ini adalah natrium. Natrium kan positif ya. Nah, jadi proses pelarutan antara natrium antara NaCl dalam air itu seperti ini interaksinya, interaksi ion dipol. Jadi natriumnya akan dikelilingi oleh dipol negatif dari air, yaitu pada atom oksigennya. Makanya sini oksigen yang dekat. Nah, kalau misalnya si klorinnya, Cl-nya nanti ini akan didekati sama si hidrogen. Tuh, ini juga hidrogen. Jadi sama dipol positifnya sih dalam air, dipol positifnya itu adalah hidrogen. Ini kan Cl-nya kan ion negatif seperti itu. Jadi seperti itu kondisinya. Dan dalam satu senyawa itu bisa ada lebih dari satu interaksi atau gaya antar molekul. Misal dalam air itu udah pasti ada gaya dispersi, karena gaya dispersi ini ada di semua molekul. Dipol-dipol juga ada, ikatan hidrogen ada, dan kalau dia sedang melarutkan tadi garam dapur atau apa, nanti ada interaksi antara ion dipol. Seperti itu, jadi terkait gaya antar molekul.